Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Indra atas waktunya pada kesempatan hari ini, yaitu untuk sharing session, yaitu untuk terkait dengan apa yang pernah kami atau saya lakukan di beberapa project gitu ya. Dan kemudian saya juga di sini mungkin bukan menjadi pelaku utama, tetapi sebagian dari pekerjaan ini ya, sehingga kayak jalan tol Jakarta Cikampek Elevated itu adalah jalan tol yang dikerjakan oleh dua perusahaan besar, yaitu antara Waskita, kemudian ada satu lagi adalah Aksen Indonesia gitu ya. Kebetulan saya adalah diperbantukan untuk metode konstruksi waktu itu, jadi ada beberapa hal sehingga tema ini saya pikir cocok karena ini yang paling simpel dan mudah dipahami, dan pada prinsipnya semua kegiatan yang berhubungan dengan metode konstruksi basically-nya saya kira itu sama. Baik kita di oil and gas, kemudian ada steel bridge, kemudian kita berbicara terkait dengan misalnya di industri ada boiler, kemudian nanti kita mungkin ada sesi berikutnya kita akan coba bahas terkait dengan kita di PLTU gitu ya. Jadi ada beberapa bagaimana sih kita mau instalasi step-step dari boiler misalnya. Nanti pada sesi-sesi berikutnya jika memang itu nanti ada kesempatan bisa kita akan share di sesi-sesi berikutnya. Tapi pada kesempatan ini saya juga ingin memberikan sharing kebetulan ini adalah proyek saya juga, kebetulan saya terlibat di sana sebagai salah satu operation manager dan juga sebagai salah satu yang ikut di dalam proyek tersebut gitu ya. Sehingga di sini kami presentasi sampai ke Kementerian PU, kemudian sampai ke KKJTJ, kemudian kami harus di lapangan mempresentasikan dan metode tersebut kemudian diakuin dan itu bisa dilakukan di jalan tol Jakarta Cikampek. Apapun itu metodenya, tentunya itu ada beberapa kelemahan dan tentunya juga ada beberapa keuntungan gitu. Sehingga apa yang harus dilakukan mungkin jangka panjang, jangka pendek, dan kemudian selanjutnya sampai periode-periode tertentu. Dengan metode-metode biasanya itu akan mengalami yang namanya perubahan sesuai dengan lokasi, kondisi, dan kemajuan teknologi gitu ya. Dan ada pertimbangan-pertimbangan juga di luar dari apa yang harus kita lakukan. Biasanya ada pertimbangan dari faktor safety, kemudian ada faktor-faktor yang lainnya, tentunya itu menjadi pertimbangan ketika kita mau mengambil suatu keputusan metode apa yang harus kita lakukan. Baik, saya akan lanjutkan, perkenalkan ya, tadi sudah diperkenalkan sama Mas Indra, jadi kebetulan saya di sini, betul Mas Indra sudah disampaikan, saya sekarang ada di PT McMahon Mining Service, ya, salah satu perusahaan yang bergerak di industri mining infrastructure, mining service terkait dengan open pit dan underground, termasuk di infrastrukturnya gitu ya. Kemudian di sini juga Bapak bisa lihat bahwa di sini mungkin tadi ada disebutkan 3 terakhir proyek saya, termasuk di Pertamina Hulu Rokan, kemudian ada di PT Lifindo dan PT Rekayasa Industri. Dari semua perusahaan ini yang saya paling lama adalah di PT Rekayasa Industri dari tahun 2013 ya, 2013 kemudian sampai terakhir 2022. Dan kalau yang lain itu saya ada semacam ya double job kemudian atau 2 aktivitas di satu perusahaan gitu ya, sehingga saya ada kesempatan di waktu cuti ataupun di waktu apa saya terlibat di dalam perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Untuk pekerjaan apa, kadang sebagai operation manager atau sebagai orang analis atau sebagai proposal manager yang sifatnya tidak full, kadang-kadang kita sambil bekerja kemudian waktu kita libur kita akan ikut tender dan lain-lain, sehingga aktivitas saya akan double gitu ya, sehingga dalam satu waktu kita bekerja di 2 atau lebih dari perusahaan. Kemudian saya akan lanjut aja dalam konteks project itu. Biasanya yang ciri khas dalam project itu pasti ada awal, ada akhir dalam satu project ya. Kemudian kalau dari sini dari satu metode konstruksi, tentunya saya akan memberikan suatu clue ya, atau memberikan gambaran 3 komponen utama, 3 elemen utama yang paling penting di dalam project, kemudian kita mau menentukan metode gitu ya. Di situ adalah pertama kita harus tahu dulu dari engineering drawing. Ketika kita bekerja pasti engineering drawing sudah ada, sudah disetujuin sama owner gitu ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan sudah jelas, oh ternyata saya akan membangun ini, membangun itu gitu. Misal sekarang kita akan ada studi kasus untuk jalan tol Jakarta Cikampek yang elevated gitu ya, yang atas gitu ya, yang sekarang lagi sempat heboh agak rame gitu ya, karena itu adalah dana hibah dari pemerintah Arab Saudi.
Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah soft drawing-nya. Dari engineering drawing, kemudian kita akan bentuk menjadi soft drawing. Soft drawing dipakai untuk apa? Untuk bekerja, untuk fabrikasi. Kalau kita biasanya kalau di civil, kita kenal ada namanya bar bending schedule dari engineering drawing, kemudian kita terjemahkan dalam bar bending schedule, ya kan, untuk soft drawing baru kita potong, kemudian kita bendingkan besinya, kemudian kita bisa pasang. Itu adalah urutan-urutannya. Kemudian kalau erection drawing itu tidak semuanya ada di drawing, misalnya kayak civil fondasi sebenarnya hampir sama sih. Untuk bending schedule itulah sebenarnya kalau kita bisa terjemahkan kalau di fondasi itu sebagai installation drawing gitu ya. Oh, nanti dipasang di sini, pasang di sini. Tapi kalau kita di suatu struktur ataupun di steel structure kayak pier head itu ada erection drawing-nya, stepnya, oh ternyata pasangannya A, B, C, D gitu, kita akan urutkan, kemudian kita akan lakukan stressing gitu ya, sehingga itu bisa membentuk suatu komponen, baik itu bentuk pier head atau PCI, PCU gitu ya, sehingga itu dalam satu segmen full itu akan kita selesaikan dan kemudian kita stressing, setelah selesai kita stressing, kemudian kita bisa dudukkan di pier head ataupun nanti kita dudukkan di abutment kalau kita yang sifatnya di jembatan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah construction method. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Ketika metode kita salah, install misalnya, itu menjadi problem sendiri buat kita yang memegang project. Dari waktu, quality pasti akan reject misalnya kita salah. Ya, kemudian nanti ada safety-nya apakah menjadi isu atau enggak kan gitu. Nah, ujung-ujungnya kan akan seperti itu. Ketika kita masang mungkin safety-nya enggak menjadi isu, tapi ketika kita bongkar itu akan menjadi isu. Kenapa prosedurnya, kemudian apa yang harus kita lakukan, tentunya itu menjadi pertimbangan tersendiri. Sehingga itu sangat penting. Metode konstruksi itu akan menjadi penting ketika kita memilih atau pekerjaan. Gitu. Kalau misalnya kita memasang kondenser beratnya 120 ton misalnya, nah itu bahkan posisinya ada di bawah, apa yang harus kita lakukan? Ternyata kita harus assembly dulu di luar, kemudian kita nanti akan kita dorong ke dalam sampai masuk, kemudian kita akan check down, check up, check down lagi, kemudian kita akan alignment, center line, dan itu adalah step-step yang akan dilakukan. Termasuk kita di sini nanti di Jalan Tol Jakarta Cikampek juga sama, karena dia berbentuk segmen-segmen, satu dibagi menjadi 5 segmen gitu ya pier head-nya. Kalau ini mungkin sebagai gambaran, Jakarta Cikampek itu dibagi menjadi 2 scoop, baik Paskita ataupun Akses Indonesia ya. Jadi yang dari CKU kemudian dari Cikunir sampai Cikarang Utama itu adalah waskita, itu menggunakan metode sosro bahu. Kemudian kalau yang akses adalah menggunakan segmental. Jadi mereka di precast, dipasang, dibuat male female gitu ya, kemudian akan dipasang di side gitu ya. Nah, metode inilah yang menjadi pertimbangan. Ya, salah satunya mungkin terkait dengan ini adalah biaya. Biayanya akan lebih murah, kemudian waktunya akan lebih cepat ataukah enggak kan. Menjadi itu menjadi pertimbangan tersendiri, tentunya itu menjadi perhitungan. Kemudian elemen ketiga adalah schedule gitu ya. Schedule sama faktor safety keamanan gitu ya. Jadi pertimbangan adalah baik kita yang mengerjakan aman dan kemudian yang dikerjakan pun ataupun pihak yang kita pasang itu menjadi aman juga. Aman secara hitungan calculation engineer ataupun aman dari sisi orang yang akan bekerja, dari sisi keselamatan kerja. Orang yang akan bekerja di situ harus aman semuanya. Kalau itu terjadi insiden, apalagi terjadinya fatality, apa yang akan terjadi? Semuanya akan diinvestigasi dan bahkan bisa di-stop. Sehingga kita akan mengalami yang namanya stuck dalam proyek, akan kerugian yang akan muncul pada proyek kita. Kemudian waktu, semua proyek pasti ada start, ada akhir gitu ya. Sehingga salah satu ciri khas proyek itu diawali dengan suatu kegiatan, kemudian diakhiri, dan akhirnya itu ada suatu laporan tertentu berbentuk apa, oh berbentuk jembatan, oh berbentuk jalan, itulah proyek yang kita lakukan gitu ya. Kemudian kebetulan di sini adalah erection. Erection itu berhubungannya dengan lifting. Pertanyaannya adalah apa itu si lifting gitu ya? Lifting dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengangkatan. Gitu ya. Lifting merupakan aplikasi atau mengangkat barang yang memiliki potensi terjadinya kecelakaan yang relatif besar. Kemudian di dalam lifting itu tentunya ada istilah-istilah lifting dan rigging ya. Di sini kebetulan sudah saya tulis juga, jadi ada istilah lifting dan rigging gitu. Nah, di sini adalah suatu kerja sistematis dan terencana untuk memindahkan objek angkat dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan suatu atau menggunakan satu atau lebih. Jadi kombinasi kebetulan di situ kita munculkan ada gambar itu lagi tandem untuk tailing gitu ya, sehingga untuk memberdirikan dia nggak bisa berdiri sendiri, misalnya pakai segede apapun kren,
barang yang kita angkat nggak bisa dia akan mendirikan sendiri, potensinya sangat berbahaya. Selain dia barang itu akan lari, kemudian barang itu akan rusak dan lain-lain, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, oh ternyata kita perlu tailing gitu ya, tailing untuk membantu mengangkat, kemudian setelah posisinya itu akan diturunkan sehingga barang itu akan berdiri, sehingga nanti kren utama yang akan memindahkan dan memasang ke tempatnya, gitu ya, ke pondasi, kemudian sampai proses setting dan sampai akhirnya bisa dirilis dinyatakan aman gitu ya. Itu adalah proses-proses dalam ketika kita melakukan lifting. Kemudian adalah metode konstruksi. Metode konstruksi adalah suatu cara dari bagian yang sangat penting di dalam proyek konstruksi guna mendapatkan tujuan dari proyek. Salah satunya adalah biaya, kualitas, dan waktu. Gitu ya. Aspek teknologi sangat berperan dalam suatu proyek konstruksi. Umumnya aplikasi teknologi banyak diterapkan dalam metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Contoh ketika di segmen ini adalah kita memanfaatkan metode yang tidak pada umumnya. Di sini kita menggunakan truss. Jadi di metode ini nanti akan saya sharing adalah menggunakan metode truss ya. Kalau truss itu ada beberapa tipe, ada beam lifter, ada beam lifter, ada launching girder, ada launcher gitu ya. Jadi memang banyak sekali metode-metode itu dibuat, bahkan ada yang manual, ada semi otomatis, ada yang otomatis, bahkan ada beberapa launcher girder itu yang bisa travel dengan mobile gitu ya. Ada yang kita travel hanya biasanya kita pakai dari span ke span, tapi ini dia akan ambil barang di belakang kemudian jalan, seperti halnya yang kemarin dilakukan di Jakarta, itu adalah untuk kereta cepat Jakarta Bandung. Itu salah satu dari Cina, dia membuat launcher yang mobile sehingga dia akan ambil barangnya di belakang, tapi dia menggunakan yang namanya segmen box girder. Kalau yang segmen PCI tidak bisa, karena dia rodanya nggak bisa napak di posisi yang sudah kita install, nggak bisa kita dudukin langsung karena dia ada gap di sana ya, karena dia bentuknya bukan slab. Tapi kalau yang kayak box girder tentunya itu bisa dilalui gitu ya. Kemudian ada kenal juga dengan namanya lifting study. Ini adalah suatu rencana pengangkatan yang komprehensif mulai dari prosedur, gambar, spesifikasi alat dan peralatan angkat yang diperlukan untuk menilai secara akurat semua faktor beban, faktor-faktor penting yang berkaitan dengan proses pengangkatan. Ya, mulai dari equipment properties-nya, kemudian ada safety faktornya, yang kemudian di situ barang yang akan diangkat berapa, mewujudkan radiusnya berapa, kemudian dari sisi kalkulasi aman atau tidak, sehingga keputusan itu menjadi enak gitu ya, ketika itu digambarkan dalam suatu gambar ataupun dalam bentuk dokumen yang akan disampaikan ke owner ataupun pengguna ataupun dari biasanya jasa dari pemerintah gitu ya, ataupun dari kepentingan yang terkait gitu ya, ada misalnya dari owner. Kemudian di dalam pengangkatan itu dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu medium risk, high risk, kemudian critical ataupun extreme risk gitu ya. Jadi dikategorikan menjadi 3. Kenapa menjadi 3? Pertanyaannya, Pak, kalau misalnya kita mengangkat gitu ya, mengangkat yang kecil apakah perlu, tergantung alat angkat apa yang kita gunakan, kemudian load yang kita angkat itu berapa. Apakah kategori kita mengangkat orang, misalnya orang mengangkat itu kategorinya risiko, ya sama saja, kapasitas kita berapa sih, misalnya berat badan kita diukur, kemudian berapa kilo, misalnya kayak saya itu maksimum cuma 20 kilo misalnya, 30 kilo ya, maksimum itulah normally gitu ya. Kemudian melebihi, nah itu kategorinya apakah menjadi kategori dari medium atau risk gitu ya, high risk atau critical, kemudian menjadi ekstrim gitu. Nah, itu kita bedakan. Terus pertanyaannya adalah apa sih medium risk itu ya? Jadi medium risk adalah apabila pengangkatan di bawah 75% dari kapasitas kren kalau kita menggunakan kren. Tapi kalau kita menggunakan alat angkat lain, ya hampir sama parameternya, sesuai dengan load yang disyaratkan gitu. Kalau kita membuat desain alat angkat, kemudian kapasitasnya harus sekian, misalnya, hasil kalkulasi maksimum sekian, berarti kita buat adalah 70%, beban sekian di sini maksimum sekian persen gitu. Jadi itu kita tentukan dan kemudian kita lakukan pengujian. Kalau kita mau alat itu bukan dari manufaktur ataupun enggak dari manufaktur, sebenarnya juga harus dilakukan sertifikasi. Kalau kren biasanya dilakukan sertifikasi ulang atau kelayakan. Biasanya kita gunakan namanya silo dari pemerintah, kemudian dari kementerian gitu. Kemudian nanti kalau dari alat angkat kita juga sama, akan diperlakukan sama. Untuk mengangkat
sehingga nanti itu secara legalitasnya ada equipment itu tersertifikasi bahwa itu memang layak untuk digunakan pada proyek tersebut. Kemudian yang kedua adalah high risk gitu ya. Yang dikategorikan dengan high risk itu adalah pengangkatan melebihi atau sama dengan 75% dari kapasitas kren. Kebetulan saya menggunakan kren, sehingga kita dari kren, karena kren lah yang paling sering digunakan gitu ya, yang paling umum dan paling gampang dicari. Kalau kayak launcher, kemudian beam lifter itu biasanya enggak manufacturing, jadi mereka buat itu bisa kita buat sendiri. Kita punya hak kalau sudah oke, sertifikasi sendiri juga bisa gitu ya. Kemudian pengangkatan dengan berat beban 20 ton atau lebih. Artinya beban itu sangat berat, apalagi nanti pengangkatan di atas air. Gitu. Kemudian pengangkatan di mana kren mengangkat ke atau dari air ke air ataupun sebaliknya gitu. Seperti di pelabuhan untuk kegiatan loading unloading di pelabuhan itu kategorinya juga untuk high risk gitu ya. Kemudian pengangkatan beban yang mengandung cairan lebih dari 1000 liter. Pertanyaannya, saya ngangkat tandung, ya salah satunya adalah itu menjadi kritikal. Satu, apakah ketika kita angkat wadahnya atau tempatnya itu mampu kita angkat atau tidak. Kemudian kalau kita mengangkat di suatu ketinggian gitu, air kita goyang kena angin, airnya bebannya juga akan nambah gitu ya. Sehingga itu menjadi pertimbangan tersendiri. Karena kenapa dikatakan sebagai high risk. Kemudian pengangkatan di mana beban diikatkan ke lifting gear atau sulit untuk diikatkan di lifting gear. Artinya biasanya ada beberapa case gitu ya, yang dari vendor itu lifting lug-nya cycle kita nggak bisa masuk gitu ya, sehingga itu menjadi permasalahan. Nah itu kadang-kadang kita kategorikan seperti itu karena tidak sesuai dengan dari manufaktur, sehingga kita akan ada tambahan. Ketika kita nambah lifting lug, nah itu akan berlakunya apa? Itu syarat-syarat minimum, salah satunya dilakukan dengan penetran trace atau perlu radiografika bahwa weldingan itu akan bagus atau tidak. Sama halnya ketika saya kemarin waktu mengerjakan jembatan LRT di Sumatera Selatan, itu ada PTI-nya atau lifting lug-nya itu di welding gitu ya. Bahkan sampai dilakukan uji, kemudian dilakukan finite elemen segala macam gitu ya, sehingga apakah itu layak atau tidak, sehingga itu perlu. Kenapa? Untuk memvalidasi bahwa yang dikerjakan itu betul-betul aman dan kalkulasinya juga aman. Karena penting, karena yang bekerja itu banyak orang, yang semuanya orang tentunya punya nyawa, punya keluarga, punya anak, punya istri, itu menjadi pertimbangan ketika kita sedang bekerja atau mengangkat barang, itu menjadi pertimbangan. Sehingga betul-betul harus aman gitu ya. Kemudian pengangkatan di mana beban, pengangkatan yang urutannya kompleks, itu biasanya ada di mana? Biasanya ada di industrial, thermal power plant, itu sangat kritikal, petrochemical gitu ya. Jadi ada segmen-segmen yang dipasang. Kalau di geothermal itu ada kondenser karena dia bentuknya part-part gitu ya, part 1, 2, 3, 4, biasanya ada 8 atau menjadi 4 besar atau menjadi 8 atau 12. Biasanya menjadi 8 kalau dia besar gitu ya. Sehingga tapi itu semua tergantung dari tipenya gitu. Ketika kita pasang gitu ya, ketika kita pasang baik kita harus assembly dulu, kemudian kita welding salah satu tertentu sehingga kondisinya berat, baru kita dorong ke dalam gitu, kita masukkan ke dalam pondasinya. Kemudian pengangkatan di tempat umum atau di jalan raya. Kenapa itu menjadi high risk ya? Salah satunya adalah ada traffic, kemudian ada kendaraan untuk orang-orang berlalu lalang, bukan hanya kendaraan, orang, kemudian aktivitas lainnya yang terlibat di sana. Kemudian ada juga fasilitas-fasilitas yang tentunya ada di sampingnya gitu ya, sehingga menjadi pertimbangan. Kenapa dikategorikan sebagai high risk? Kemudian pengangkatan yang melewati plan atau yang sedang beroperasi, atau ini contoh gambar di samping itu adalah di salah satu pengolahan industrial di smelter gitu ya. Jadi itu adalah salah satu smelter di salah satu perusahaan. Ya ini adalah salah satu kejadian contoh. Kemudian ini lifting yang sangat mempunyai kategori high risk, kemudian terjadilah fatality. Ini menjadi kategori-kategori yang seperti ini. Ini harusnya menjadi pertimbangan. Nah, kemudian kalau dari sisi posisi angkat pun sebenarnya itu adalah posisi yang salah, sebenarnya nggak boleh seperti itu ya. Harusnya posisi memanjang boleh, nggak, kalau dalam bahasa orang umum gitu ya, orang awam gitu, kalau kita lifting itu nge-T ya, nge-T dari sisi outrigger itu biasanya tidak diizinkan. Kalaupun diizinkan itu dengan yang kecil gitu ya, load-nya nggak boleh terlalu jauh radiusnya dengan pertimbangan tertentu. Kemudian pengangkatan di dekat jalur listrik. Nah, itu pengangkatan di depan jalur listrik itu dulu saya pernah di becak kayu ya, tol becak kayu itu
pernah salah satu dari operator kami itu menyenggol gitu ya, sehingga sebagian dari wilayah Bekasi itu shutdown, mati lampu gitu. Karena kren terlalu dekat kemudian menjadi short gitu ya. Itu menjadi masalah. Kemudian pengangkatan beban yang memiliki efek kapal layar, artinya maksudnya adalah beban angin kemudian dipergoyang. Salah satunya ketika kita ada di air juga, itu menjadi salah satu beban yang kita kategorikan sebagai high risk. Kemudian pengangkatan di mana radius putar operasi kren dapat mengganggu operasi kren yang lain. Artinya di situ ada dua kren yang berdekatan sedang beroperasi gitu ya. Kalau boleh dikatakan mungkin kalau dalam bahasa safety dikenal dengan simultan operation, sehingga itu perlu ada yang namanya perbaikan-perbaikan, metodenya seperti apa sehingga tidak mengganggu satu sama yang lain, apakah satunya harus kita stop atau tidak. Biasanya kalau safety dia akan meminta udah salah satunya stop, kalau enggak salah satunya keluar, kita pakai satu saja. Nah, jadi itu yang perlu. Kemudian pengangkatan pada kemiringan, itu pembuatan beton dan pembuatan panel ini, jadi nyambung panel atau pembuatan balok girder ya, bentuk untuk jembatan. Ini salah satunya contoh yang mungkin Bapak-Bapak atau teman-teman semuanya pernah melihat kejadian di mungkin 3 tahun yang lalu ya kalau nggak salah, mulai Pasuruan Probolinggo, kemudian Desari, intersection Desari ya, Depok Antasari gitu ya. Itu pernah ada kejadian, kemudian yang di Bandung, kemudian ada lagi di Palembang yang LRT, kemudian keren travel itu tandem tapi dia travel kemudian dia tipping gitu ya, kebalik. Nah, itu juga menjadi hal-hal yang tentunya pertimbangan gitu ya. Itu banyak sekali kejadian-kejadian yang ada sehingga efek itu menjadi perhatian khusus bagi seorang lifting engineer, supervisor atau pengawas, sehingga betul-betul yang kita angkat dalam kondisi yang aman. Kemudian pengangkatan pemancangan pada crane tower gitu ya. Jadi memang tapi jarang, tapi tetap ada, biasanya ada, tapi itu jarang. Kemudian pertanyaannya adalah ketika kita bekerja berarti kita harus mengecek semuanya gitu ya. Jadi lingkungan, apa yang ada di fasilitas di sebelahnya, semuanya harus kita cek. Kemudian kita kategorikan risk assessment-nya bahwa itu high risk, low risk, atau seperti apa. Sehingga di luar dari unit yang kita gunakan ataupun alat angkat yang kita gunakan juga kita harus perhatikan apa dari sisi lingkungan gitu ya. Sehingga kita harus perhatikan betul. Kemudian pengangkatan yang meliputi modifikasi kren atau pengaturan yang tidak standar. Contohnya kayak jimpul itu kan dia homemade lah istilah bahasa kita ini, yang kita buat sendiri sebagai pengangkat untuk teman-teman di tower. Itu biasanya menggunakan jimpul, bahkan untuk APD-nya pun mereka tidak menggunakan sepatu safety yang seperti halnya pada umumnya, mereka menggunakan sepatu pad karena ke atas gitu ya, sehingga itu ada spesifikasi khusus. Nah, itu peraturan juga tentunya pertimbangan-pertimbangan dan approval. Kalau kita bisa di industri biasanya ada HSE manager, ada lead-nya gitu ya. Nah, itu menjadi pertimbangan gitu ya. Pengangkatan menggunakan alat angkat spesial atau spreader beam gitu ya. Biasanya ini contoh yang bawah itu menggunakan spreader beam. Tentunya ini menjadi pertimbangan kita. Apakah nanti kalau tidak menggunakan spreader beam seperti apa? Misalnya kalau menggunakan spreader beam lebih aman gitu ya. Bahkan spreader beam juga harus kita pertimbangkan apakah lebarnya itu memenuhi atau enggak. Jangan sampai spreadernya lebih kecil, kemudian barang yang kita angkat lebih besar, sehingga apa? Wire seling atau seling itu menimbulkan tegangan dan kemudian ada impact terhadap apa barang yang kita angkat. Itu menjadi pertimbangan kita. Nah, kemudian untuk pengangkatan di mana outrigger crane tidak dapat keluar. Nah, kalau bapak-bapak mungkin menjadi pengawas, menjadi engineer gitu ya, di lapangan, ketika outrigger tidak keluar 100%, itu menjadi masalah. Kalau memang ini Bapak nyatakan tidak aman, Bapak lebih baik Bapak hentikan dan tidak boleh. Harus dipastikan dulu dan barang yang diangkat apa, mau ngapain. Kalau tidak 100% itu keluar, itu menjadi pertimbangan Pak. Menjadi itu harus kalkulasi engineering dulu, sudutnya juga harus berapa gitu ya. Itu menjadi pertimbangan kita. Kalau kita paksakan, kita Pak yang digantung orang pertama kali. Gitu ya. Kenapa kita telah merilis atau membuat permit ataupun mengizinkan bahwa kren itu bekerja dengan outrigger yang tidak keluar semua. Sehingga itu menjadi concern semuanya. Kemudian yang dikategorikan dengan critical risk jika pengangkatan melebihi dari 90% dari kapasitas kren sesuai dengan load chart. Ya. Pengangkatan lebih dari satu kren tandem.
oleh barang-barang yang berat gitu ya. Kemudian pengangkatan di mana kren ditempatkan di lintasan LCT, di barge, ya biasanya kita di air buat jembatan, kemudian kita bisa pasangkan dudukan kren di situ, kemudian kita lakukan erection gitu ya di offshore ya, itu biasanya akan seperti itu. Kalau di onshore sih jarang. Tetapi nah mungkin juga bisa seperti mungkin Bapak ini foto yang atas itu mirip dengan waktu Bapak mungkin lihat di MRT ya, dari Lebak Bulus ke Fatmawati. Nah itu ada dari halte Fatmawati kan belok ke kiri. Nah itu dulu waktu proses erection gearbox. Nah itu mereka menaikkan kren 50 ton itu ada di atas sana. Untuk apa? Untuk kegiatan masang rebar, masang separator, head wall, kemudian apa itu mereka masang precast kan untuk di sampingnya gitu. Sehingga precast itu pakai kren. Nah itu mereka membawa kren sampai di atas. Nah, itu juga kategorinya adalah critical risk. Ya. Kemudian pengangkatan dilakukan di atas landasan, gantung, atau jembatan. Itu juga sama menjadi kategorinya critical risk. Kemudian menjadi pertimbangan ketika kita membuat lifting study atau kita mengangkat barang. Yang dipertimbangkan bukan hanya beban aja yang dihitung. Ya, jadi bukan beban aja yang dihitung kemudian kita selesai, enggak. Kita pertimbangkan lifting gear-nya, ada spreader-nya, ada hook-nya, ya, kemudian berapa tinggi barang itu yang akan diangkat. Ini salah satu contoh yang di sebelah kanan adalah ada hook-nya, auxiliary wire rope-nya juga. Kita hitung beratnya totalnya berapa ditambah beban yang akan kita angkat gitu ya. Sehingga akan ketahuan secara kalkulasinya berapa sih sebenarnya kan. Termasuk aksesoris yang nempel. Berapa sih sebenarnya aksesoris yang nempel gitu ya, berapa, dihitung aja sekalian semuanya sehingga kita akan lebih aman. Kemudian ini hampir sama dengan yang tadi, total ya gross load-nya itu adalah 1, 2, 3 plus 4 dan 5. Apa saja di situ, ada barangnya, ada hook-nya, ada wire sling-nya, ada jib yang ditambahkan, kemudian ada auxiliary hook-nya. Ada auxiliary itu biasa blok yang kecil ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi itu adalah ada yang kecil auxiliary. Jadi nanti disitulah yang akan kita hitung. Sehingga nanti beban kren itu bukan hanya beban yang diangkat saja. Termasuk nanti ketika kita mengangkat di darat ataupun di air gitu ya. Itu ada namanya dynamic air force. Jadi DAF itu dipertimbangkan juga, ada yang kapan misalnya kita perhitungkan 1,1, 1,2. Itu ada nilai koefisiennya. Sehingga nanti itu menjadi pertimbangan, ditambahkanlah di mana ketika kita membuat lifting plan, sehingga itu dimasukkan. Kemudian jenis-jenis ya untuk lifting alat angkat apa saja sih? Ya, untuk alat angkat itu apa saja? Nah, di sini adalah ada mobile teleskopik, ini macam-macam Pak, ada gantry, dan ada juga alat angkat yang kita bisa buat sendiri gitu ya. Sehingga yang paling umum kita sekarang ini ada crawler crane, ada mobile crane. Mobile crane juga ada beberapa tipe, ada RTC atau road terrain crane, ada mobile crane. Kalau mobile crane itu bisa maksimum sampai 250 ton, ada yang lebih. Kemudian kalau RT crane atau RTC itu maksimum biasanya cuman 80 kalau nggak salah ya, 80 ton yang paling besar. Bisa kita lihat di sini, ini adalah crawler crane ya. Crawler crane mungkin Bapak sangat umum kalau di Jakarta mau ke bandara, dari itu ke bandara sebelah kiri ya, itu juga banyak crane-crane yang seperti ini. Apalagi kalau mau Cilegon gitu ya, sebelah kanan itu ada GTA ya, Guna Teguh Abadi, kemudian ada satu lagi perusahaannya juga sama di situ, satu tempat gitu ya. Nah itu menggunakan Kobelco, ini namanya crawler crane, dan bagian-bagian crane juga sudah Bapak Ibu bisa lihat. Di situ ada hoist crane, kemudian ada jeepnya, kemudian juga ada pendant, ada pendant yang ada body. Kemudian di sini ada hook-nya gitu ya, karena ada wire rope-nya di sini, itu menjadi pertimbangan. Ini adalah sebagai gambaran umum saja sih Pak, karena saya pikir ini sudah ada semuanya di mana-mana. Kalaupun ada pertanyaan boleh nanti kita saling tanya jawab. Tapi saya bukan jualan keren Pak ya, jadi saya hanya menyampaikan propertiesnya si keren saja. Kemudian untuk mobile crane ini yang tadi saya sebutkan ada dua tipe sebenarnya untuk crane. Ada yang RTC yang bawah ini Pak, road terrain crane. Dan ini ada yang bawah, jadi dia mau jadi antara kabin kemudian dengan mobilnya itu cuma satu. Jadi operator kalau mau jalankan kendaraannya itu tidak perlu turun. Nah, kalau yang atas gitu ya,
Yang atas ini operatornya dia harus keluar dulu dari kabin, dia turun, kemudian dia bawa mobil. Kalau si operator ini tidak punya SIM, dia tidak boleh menggerakkan mobilnya. Ya, jadi dia harus punya double SIM biasanya kalau kita di aturan safety, kita pasang double gitu ya. Jadi operator harus punya license-nya si keren, juga harus punya license-nya kendaraan. Biasanya itu lebih aman. Dia akan membawa RTC atau membawa yang mobile keren, itu juga akan lebih aman. Itu peraturan-peraturannya. Kalau untuk bagian-bagian dari keren, Bapak bisa lihat di sisi kanan. Jadi di sisi kanan itu Bapak bisa lihat bagian-bagiannya ada jeep, ada auxiliary boom, ya, kemudian ada single top itu ya, kemudian ada auxiliary. Oh, kemudian di situ ada, kalau bahasa umum saya tuh ada anti to block Pak. Jadi yang paling penting Bapak juga harus pahami bahwa di kren itu ada anti to block. Kalau Bapak mengangkat hooknya ini, bloknya ini akan nempel ke anti to block, dia otomatis akan berhenti Pak. Dia ada sensornya, dia langsung berhenti dan berbunyi alarm mentok, dia nggak mau. Setelah itu sudah nggak mau naik lagi, itu udah mentok dia, otomatis kita harus ke bawah kan. Kemudian ini ada gendry, ada hoist crane Pak. Jadi kapan gendry kita pakai, kemudian hoist crane kapan kita pakai juga, dan kapan kita perlukan, bisa ada di workshop gitu ya. Di workshop, kalau Bapak main di workshop biasanya banyak tuh yang kecil-kecil gitu ya, ada yang namanya hoist, ada yang namanya overhead crane gitu ya. Kalau udah besar-besar itu macam-macam sih kapasitasnya. Ada yang 5 ton, 10 ton, bahkan ada yang 70 ton gitu ya. Kalau proyek saya kemarin untuk overhead crane-nya itu kapasitasnya 70 ton gitu ya. Sehingga nanti itu menjadi aman kalau mengangkat turbin, mengangkat rotor gitu ya, itu jadi aman. Karena memang didesain untuk pengangkatan itu di dalam workshop untuk maintenance gitu ya. Semuanya bisa menjadi yang kita akomodir kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam. Tentunya efeknya kemana? Efeknya adalah ke struktur. Kita harus pertimbangkan strukturnya. Struktur itu harus mengakomodir overhead crane, bebannya semuanya maksimum, sehingga strukturnya harus kuat. Kemudian ada gantry gitu ya, ada gantry crane gitu ya. Ya, gantry crane itu biasa kalau Bapak Ibu main di fabrikator konkret gitu ya. Misalnya mau fabrikasi PCI, PCU gitu ya, di patching plant yang dia kayak Wika Beton gitu ya. Mereka punya di workshopnya, atau Adi Beton, mereka juga punya yang di Bekasi gitu ya. Saya pernah ke sana kebetulan waktu yang Jakarta Cikampek, saya juga ada ikut di sana. Waktu sampai proses pengecoran, pengangkatan dan lain-lain, dan mereka punya banyak ada gantry crane. Nah, dari semua unit ini tentunya punya kelemahan dan punya ini masing-masing dan fungsi, sehingga jangan sampai salah penempatan. Dan kalau kita mau menggunakan di tempat lain pun, kita juga harus pertimbangkan apakah unit ini boleh atau enggak di sini, apakah available, apa bisa atau enggak. Jangan sampai kita pakai ini aja padahal nggak bisa kan. Karena itu pernah hampir terjadi ya, untuk memaksakan usaha pengennya pakai ini padahal untuk bearing capacity tanahnya tidak memenuhi, dan risikonya sangat besar, apalagi di pinggir ada fasiliti jalan, ada kendaraan dan lain-lain, ada orang berlalu lalang. Itu menjadi pertimbangan khusus. Kemudian bagiannya apa saja ini secara umum, kalau detailnya nanti itu pada sesi-sesi yang lain ya. Kalau detail apa saja di sana, di situ ada motor, ada hoistnya, kemudian ada bridge-nya yang menghubungkan dua sisi sebagai railingnya gitu. Railingnya juga ada railing dari hoist itu sendiri sama railing dari kabel. Kemudian ada motornya, ada winch-nya itu kapasitas berapa, kemudian berapa dia ripping gitu ya. Akan mempengaruhi yang akan diangkat Pak. Bapak Ibu, jadi rippingan itu juga akan mempengaruhi. Kemudian ada rel gitu ya, rel dari prosedurnya segala macam gitu ya, rel. Kemudian jadi untuk motor menggerakkan kanan kiri, dan untuk kanan kiri atau maju atau mundur gitu, itu orientasinya itu masing-masing, sehingga nanti kita menggunakan remote. Ada yang ini biasanya ada kabin, kalau yang besar ada operatornya gitu. Kalau yang model ini dia dari bawah, kita bisa pakai remote ataupun yang kontrol, ada remote kabel, ada yang enggak, jadi pakai wireless itu wireless ataupun bluetooth gitu ya. Biasanya bisa gunakan seperti itu. Kemudian kita masuk pada contoh studi kasus kita di Jakarta Cikampek Elevated ya. Yang pertama untuk segmennya apa saja sih sebenarnya di segmen ini. Yang pertama adalah erection segmen 1. Jadi
pada fase ini Pak, jadi itu kan satu segmen, nanti di slide berikutnya juga akan saya munculkan, itu menjadi 5 segmen, sehingga satu peer head itu menjadi 5, sehingga itu menjadi permasalahan kalau kita nggak benar masanya gitu ya. Karena kita harus urutkan pekerjaan. Kemudian yang kedua ada install trust, karena di sini kita mengangkatnya kombinasi antara crane kemudian menggunakan trust. Nanti saya akan jelaskan kenapa memilih trust gitu ya awalnya. Dulu kenapa nggak crane semuanya, toh pada akhirnya pada kenyataannya ada dua, ada yang menggunakan crane, ada yang menggunakan trust, dan ada menggunakan crane semua. Dan erection segmen 2 itu ada jalur kanan, ada jalur kiri, ada right dan left gitu ya. Sehingga yang segmen 2 dan 3-nya. Kemudian ada traffic management system. Kalau kita bekerja di jalan raya, terutama di highway atau jalan tol, itu kan kecepatan minimum ya 80-60 itu udah pelan banget gitu ya. Bahkan rata-rata orang 80-an. Sehingga apa yang terjadi pertimbangannya adalah dari sisi traffic. Nah, itu menjadi syarat ya, jadi syarat dalam kita bekerja di jalan raya gitu ya. Karena kita tidak pertimbangkan itu menjadi masalah buat kita. Dan juga biasanya nggak diizinkan juga sama KKJTJ gitu ya. Kemudian DLAJ juga akan bertindak di sana, perhubungan ya, akan terlibat juga di sana. Nah, ini adalah tampak gambar cross sectionnya, yaitu ada S1 adalah segmen pertama atau segmen 1, kemudian segmen 2 sisi kiri dan sisi kanan gitu ya. Ada S2R itu adalah segmen, ini adalah fase di mana gambar ini waktu dibuat untuk yang Jakarta Cikampek ya. Di sini ada bearing pad di atasnya, itu ada pedestalnya, kemudian nanti ada bearing pad ya untuk dudukan box girder yang menghubungkan dari peer head 1 ke peer head yang kedua gitu ya. Itu adalah posisinya di sana. Nah, inilah basicnya untuk segmental. Terus pertimbangannya kenapa sih harus milih segmental? Tadi yang di awal saya sampaikan bahwa pertama itu adalah pertimbangan cost, ya kan. Kedua waktu gitu ya. Apakah lebih cepat atau enggak? Yang jelas mereka ada lebih cepat gitu ya. Sosro bahu ya, tapi itu kembali ke metode sih Pak. Kalau misalnya sosro bahu lebih cepat, ya bisa iya, bisa enggak. Kemudian segmen apakah lebih cepat, bisa iya, bisa enggak. Tapi semua itu tergantung dari proses kita untuk bekerja. Kalau itu efektif secara teori gitu ya, harusnya segmental lebih cepat gitu, karena mereka baru mengerjakan peer, dia sudah fabrikasi ya kan, lebih awal precast-nya udah jadi gitu ya, karena dia butuh kemarin itu kita 21 hari paling cepat gitu ya, setelah 21 hari baru boleh dipasang gitu. Sehingga itu harusnya lebih cepat karena dia akan early start ya untuk proses peer head-nya. Kemudian ini adalah 3D-nya, divisualisasi dalam bentuk 3D-nya. Nanti memang aktualnya seperti ini Pak, jadi pedestalnya nggak langsung dicor. Kemudian untuk dudukan bearing pad-nya juga sama, dikasih kemudian ada lifting lug yang kemudian kita buat. Nah, lifting lug ini juga dipengaruhi dan kami tentukan berapa sih sebenarnya lifting lug-nya, diameter besinya berapa jumlahnya. Nah, itu menjadi pertimbangan nanti ketika kita untuk erection gitu. Lifting lug-nya adalah ini Pak ya. Jadi untuk membantu pengangkatan ini namanya lifting lug ya, biasanya tadi dibuatkan dan kemudian dipakai untuk, tentunya ini harus disetujui presentasi terakhir biasanya di KKJTJ Pak, Komisi Keselamatan Jalan ya dan Terowongan gitu dari Kementerian PU. Kemudian kita bagi menjadi 5. Ini adalah yang 5 segmen-segmen ini ya, nanti akan kelihatan berapa sih berat dari masing-masing ini, sehingga nanti kita akan mempengaruhi dari truss itu sendiri. Nah, dari itu akan jadi pertimbangan khusus bahwa truss itu di ujung angkatnya seperti apa, kemudian menggunakan kren angkatnya seperti apa. Nah, untuk segmen 1, setelah dilakukan analisa, kemudian dihitung, kemudian ketika menggunakan metode ini, total berat yang harus diangkat pada segmen pertama itu totalnya adalah 76,35 ton. Nah, itu menggunakan kren berapa gitu ya. Artinya kita harus menggunakan kren dulu. Kenapa harus segmen 1 digunakan kren? Karena segmen 1 itu akan digunakan untuk duduknya truss, ya, truss untuk mengangkat di tengah. Sehingga itu harus duduknya ada angkur, di sini ada lubang angkurnya, kemudian nanti ada stressing dulu, grouting, baru duduklah truss. Setelah truss duduk gitu ya, kemudian baru dilakukan instalasi aksesorisnya, ada winch, kemudian ada trolinya, semua dipasang dan dilanjutkan dengan proses erection pada yang segmen 2 gitu ya. Kemudian dari masing-masing segmen 2 itu ada 54 ton
baik yang kanan ataupun yang kiri. Kemudian yang segmen ketiga itu adalah 44 ton. Nah, setelah kita mengetahui itu beratnya, tipenya, kemudian di sana ada male female kanan kiri sudah ketahui, kemudian yang kita harus salah satunya memenuhi ISO requirement-nya apa saja gitu. Ya, yang jelas kalau APD itu sudah mandatori ya, sudah umum semua orang bekerja di satu proyek itu harus menggunakan APD. Kemudian sertifikat untuk requirement silo ya, silo ini kan layak operasi ya. Surat izin layak operasinya siapa sih untuk alat yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan kren berarti kita harus kerennya harus ada silonya. Kalau kita menggunakan truss, launcher, beam lifter, gantry ataupun yang lainnya juga sama, itu harus ada silonya. Kemudian untuk operator itu harus ada SIO. Ya, ini kalau dari sisi pemerintah. Kalau di beberapa company, industri gitu ya, kalau kita biasanya di jalan raya hanya SIO diminta Pak, nggak ada simper, gitu ya, surat izin mengemudi dari perusahaan gitu ya. Jadi nggak ada. Kalau di tambang ada, ataupun di oil and gas industri itu ada Pak. Jadi mereka dikeluarkan simper dari teman-teman HSE, biasanya dari teman-teman safety akan mengeluarkan bahwa si A layak dan kompeten. Banyak kenapa diverifikasi lagi gitu ya. Kalau tidak diverifikasi itu menjadi problem. Kenapa? Kadang-kadang banyak sekali orang-orang itu ya maaf mungkin nembak, ya kan? Enggak training, enggak apa, dia udah punya SEO gitu. Ketika kita tracking di sistem gitu ya, ternyata SEO-nya bodong, namanya orang lain, namanya si A, namanya ternyata mungkin si B. Saya punya pengalaman di ConocoPhillips tahun 2011, ya 2012 awal, sekitar di bulan Februari atau Januari itu saya dibohongin salah satu perusahaan subkon kami gitu ya dari Aceh, kemudian dibawa operator mengangkat kontainer 40 feet gitu ya. Ketika udah diangkat, ternyata error. Kalian nggak mau naik, nggak mau turun, nggak mau swing, nggak mau ngapa-ngapain. Ternyata itu jadi error gitu ya. Apa yang terjadi? Ternyata setelah kami cek SEO-nya ternyata palsu. Nama orang, kemudian ternyata dia belum pernah menggunakan kren atau sebagai helpernya kren. Ternyata dia langsung ngambil SEO dengan cara nembak, masuklah. Karena kesalahan kami dulu nggak memverifikasi. Nah, semenjak kejadian itu, semua yang namanya orang yang punya SEO harus terverifikasi. Kalau tidak terverifikasi, berarti tidak boleh, berarti bohong, berarti dia nembak ataupun bodong gitu ya. Kemudian kami verifikasi. Kemudian manpower. Nah, ini kalau orang yang terlibat dalam pengangkatan, tali menali dalam proses pengangkatan, tentunya yang perlu harus kita ini adalah dia harus punya sertifikat. Salah satunya adalah rigger gitu ya, sertifikat rigger. Dia baik yang BNSP, Depnaker gitu ya. Kalau memang itu ada sertifikasinya, mereka akan kita gunakan dan itu tergantung dari regulasi company masing-masing. Ada yang harus Depnaker, harus migas gitu ya. Itu juga boleh. Jadi itu tergantung dari masing-masing. Kemudian apa lagi yang harus kita siapkan? Ya, tools. Nah, untuk lineman ini kita perlu tools gitu ya. Karena ini di segmental itu kan sama Pak. Jadi kalau PCI juga segmental. Jadi PCI yang bentang 40 meter atau 60 meter semuanya itu segmen. Jadi ada yang kalau nggak salah 2 meteran lah ya. Atau 1, berapa gitu sampai 2 meter. Nah, itu mereka akan membuat segmen-segmen, kemudian nanti ada tandonnya di dalam. Kemudian nanti akan dimasuki kabel strand, akan stressing. Nah, stressing pun itu nggak langsung semua strand itu langsung di stressing, enggak gitu ya. Jadi itu di stressing satu persatu Pak, diurut gitu ya. Kemudian nggak boleh juga satu line. Biasanya kita ada zigzag sedikit supaya karena posisinya surface-nya itu tidak sama, ada kan penampannya lebar, nggak boleh satu sisi, takutnya nggak akan pas. Sehingga nanti kita atur, biasanya kita dari tim engineering nanti akan buat simulasi dulu, dari sini dulu, tapi common praktisnya biasanya di zigzag sih. Nggak langsung satu sisi, nanti setelah itu baru diurut. Setelah udah masuk semuanya, male female-nya cocok, ya. Kemudian perlu diperhatikan juga epoksinya. Epoksinya jangan terlalu royal gitu ya. Kenapa? Nanti terlalu tebel, nambah gap Pak. Yang tadinya 40 meter, bisa lebih dari 40 meter gitu ya. Nggak masuk nanti dari girder dari peer head ke peer head berikutnya kan sudah di spare tuh. Takutnya dia malah lebih. Dan ada juga beberapa kasus gitu ya, itu dia nggak lurus karena stressingnya mungkin kurang maksimal ataupun tebel tipisnya nggak sama untuk epoksinya, sehingga udah keburu kering, kita mau stressing kencang ya nggak bisa gitu ya. Akhirnya cuma munculnya berapa, ternyata jadinya kayak ular kadut gitu ya, belok-belok gitu.
Nah, itu bisa seperti itu. Jadi itu betul-betul harus diperhatikan. Apalagi nanti ada inspektornya, supervisi atau pengawasnya harus memperhatikan itu. Kemudian rigging plan. Gitu. Nah, pada segmen pertama itu adalah menggunakan kren, Pak. Jadi kita gunakan kren, tentunya kita buat simulasi sehingga ini menggambarkan orang yang akan melihat, walaupun orang itu tidak terlibat langsung di lapangan, biasanya dari kementerian, perhubungan, ataupun dari departemen atau perusahaan yang akan terlibat di sini, baik konsultan. Mereka juga harus tahu, dulu konsultannya mungkin boleh saya sebut adalah Vira Makarya dengan saya gitu ya, kemudian dari Jasa Marga, Kementerian Perhubungan dan kepolisian juga mereka akan mengikuti biasanya. Kalau kepolisian hanya akan concern terkait dengan lalu lintas gitu ya. Karena kita ada di Jalan Tol Jakarta Cikampek, itu ada layar pertama 1, 2, dan 3, dan posisi trailer itu ada di jalur 3 gitu ya. Karena paling dekat dengan sisi tengah ya kan untuk dari median gitu. Nah, di situ kita buat simulasi step 1 apa yang harus kita lakukan, Pak. Sehingga nanti pertama adalah menunjukkan barang itu ada di sisi mana gitu ya. Di lajur 3, kalau kita dari sisi adalah sisi kiri ke arah kanan gitu ya. Kalau sisi itu akan terlihat nanti posisinya dari sana. Kenapa ini dari situ? Karena material ini, barang ini berada di Karawang. Sehingga kalau ini sebenarnya ini yang sebelah kanan itu arah ke kiri arah Cikampek, sebelah kanan itu arah Jakarta. Nah, ketika yang kanan arah Jakarta, dia karena barang itu berada di Karawang, sehingga posisi di sebelah kiri. Nah, kita harus pertimbangkan, itu menjadi kajian kita ketika kita menentukan, oh dari mana sih batching plan-nya, fabrikasi betonnya dari mana? Oh ini dari Karawang, ya udah berarti kita dari sisi lajur Jakarta Cikampek ataupun ke arah Jakarta gitu. Sehingga waktu itu kita putuskan dari sebelah situ kita angkat, kemudian putar balik dia langsung balik lagi ke Karawang. Kita angkat, kemudian kita taruhkan di spearhead-nya. Kemudian selain daripada itu kita juga harus tahu load chart-nya. Oh, dengan radius ini berapa sih, kita di load chart berapa gitu ya. Ternyata kalau kita pakai radius 10 meter, jaraknya dengan beban tadi adalah 78 ton, kalau di sisi kren ada load chart-nya berapa sih gitu. Load chart-nya adalah 116,3. Nanti berapa safety faktornya kita lihat pada slide yang berikutnya. Ini adalah sebagai gambaran saja. Dalam konteks ini saya tidak mengajari, tetapi saya sharing apa yang kami kerjakan di proyek Jakarta Cikampek ya waktu itu yang terlibat, dan saya juga terlibat langsung di beberapa kilo ya, saya dapat 3 kilo kalau nggak salah, 3 kilo panjangnya untuk pekerjaan segmental. Nah ini adalah cat, ini mungkin umum ya Bapak Ibu sekalian, itu ada yang paling bawah radius kren, kemudian ada tingginya berapa, kemudian panjang boom gitu ya, akan kita lihat. Nah, itu juga akan menentukan berapa besar beban yang akan kita angkat. Kalau Bapak Ibu misalnya mau jadi lifting engineer sertifikasi gitu ya, Bapak boleh sertifikasi di internasional, kalau di Indonesia nggak ada Pak. Jadi kalau adanya sertifikasi rigger, kalau untuk lifting engineer kayaknya di Indonesia belum ada Pak. Trainingnya ada di luar. Dulu kalau waktu zaman saya itu kalau nggak salah tuh satu orang itu 25 juta untuk sertifikasi sebagai lifting engineer. Nah, ini adalah contoh untuk lifting plan ya yang kita lakukan di sini menggunakan degree-nya berapa, 74 ya kan, kemudian kapasitas kren 250 ton. Sebenarnya kren ini Pak, kren ini adalah kren kami yang 280 sesuai dengan manufakturnya gitu ya. Tapi dari sisi kren kami buat adalah 250 ton. Boom panjangnya yang kita gunakan adalah 30,5 ya kan, 30,5. Kemudian lebar kolornya gini sebagai informasi Pak. Jadi kalau kita buat lifting plan di mana salah satu minimum requirement-nya lah ya, itu biasanya kan formatnya beda-beda, nggak sama, setiap company itu punya regulasi dan punya masing-masing gitu ya, sehingga kita juga bisa bedakan. Kemudian lebar crawler, panjang crawler kita masukkan di situ, kemudian ada safety factor kalkulasinya, kita pakai Kobelco 7250 seri 2F, kemudian ada segmen spearhead-nya, tadi ada kita anggaplah 80 ton, kemudian berat hook ya, kemudian segala macam adalah 4,2 ton, kemudian ditambah lifting gear dan spreader itu 2,5 ton. Totalnya adalah 86 ton. 86 ton kalau kita dari tadi ada 116 ya kan. Kemudian kita pakai radius 10, yaitu tadi 116 totalnya yang waktu kita ngikut dari radius 10 meter, kemudian safety faktornya adalah 1,34. Di beberapa tahun terakhir Pak, Bapak Ibu sekalian ya, itu menjadi isu terkait dengan safety factor.
Kenapa katakan menjadi isu? Karena dulu ketika terjadi banyaknya insiden tren tipping di Palembang, Jakarta Probolinggo, Pasuruan Probolinggo, di Jakarta Cikampek juga ada kejadian satu waktu ini yang kalau nggak salah itu adalah LRT Jabodetabek LRT itu adalah tipping, kemudian tapi tidak ada korban. Kemudian di Bandung Desari Depok Antasari intersection ya yang ke arah Depok itu itu juga terjadi karena berbagai macam kejadian kemudian di Bandung gitu ya. Banyak sekali kejadian yang beruntun dalam 1 tahun itu beberapa kali kejadian yang keren tandem gitu ya. Kemudian dia tipping gitu. Jadi perhatian dan waktu itu kami semua diundang oleh kementerian dan kemudian disampaikan bahwa requirement-nya ke depan safety faktornya itu adalah minimal 3 atau 4 bahkan sempat diminta 4. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya bekerja di satu perusahaan, baik itu menjadi owner, kontraktor, ataupun yang lainnya, tentunya safety factor itu penting. Kenapa? Ya, kalau Bapak berani bayar mahal, nggak apa-apa gitu ya. Kenapa safety factor itu kalau kita 4, Pak? Waduh, gitu ya. Kan kita sangat besar sekali gitu ya. Sehingga itu menjadi masalah. Gitu. Harusnya misalnya pakai ke 50 ton, kita harus pakai 100 ton. Bahkan bisa lebih. Gitu. Tergantung beban yang kita angkat. Beban cuman misalnya 25 ton, kita harus pakai yang 100 ton. Ya kan? Safety faktornya 4 misalnya. Kemudian kita harus kerennya pasti lebih. Nah, gitu kan. Harus kita pakai keren yang 150 ton. Itu kan nggak relevan gitu. Kadang-kadang memang itu menjadi concern dan menjadi pertimbangan kita sebagai misalnya dari lifting engineer. Oh, saya nggak perlu pakai keren sekian. Saya harus pakai keren yang sekian. Nah, itu adalah salah satu yang harus kita pertimbangkan. Nah, teman-teman yang jadi engineer untuk dalam konteks ini ya harus kita teliti. Oh, saya nggak perlu pakai keren sekian. Juga termasuk pertimbangkan juga kapan kita menggunakan chipnya kita pasang. Oh, nggak perlu. Kapan kita harus perlu? Jadi itu menjadi pertimbangan tersendiri ketika kita memilih keren. Dan keren Pak, itu juga mempunyai karakteristik sendiri unik gitu ya. Kalau orang-orang dulu Pak, orang-orang yang sering menggunakan keren, mereka akan cenderung menggunakan keren yang lama sebenarnya kayak Sumitomo. Saya nggak bermaksud untuk iklan ya, tapi itu yang sering kami gunakan dulu. Saya pada beberapa perusahaan bilang saya mau pakainya ini adalah Sumitomo sama Manitowo gitu ya. Jadi dia lebih stabil dibanding dengan keren-keren yang lain gitu ya. Ini lebih ramping, ini lebih stabil ketika di batch pun dia miring-miring pun dia lebih stabil dan lebih aman. Itu menjadi itu tidak semuanya sama, tapi itu setiap orang punya kenyamanan dan menggunakan unit-unit tersebut gitu ya. Beda-beda sih. Kemudian ini adalah contoh yang tadi di 3D-nya, nanti kita di terakhir ada nonton video simulasinya ya seperti apa. Nah, ini masang segmen pertama. Kita pasang pada segmen pertama tujuannya adalah untuk mendudukkan trusnya. Trusnya akan kita dudukkan di segmen pertama itu menggunakan spreader. Pertanyaannya, kenapa segmen 1 menggunakan spreader? Gitu ya. Kenapa menggunakan spreader? Satu, kita ngurangi tekanan Pak pada beton itu sendiri. Kita tidak mau beton itu rusak gara-gara proses pengangkatan. Sehingga waktu itu kita tawarkan menggunakan spreader. Karena lebih aman, yang kena tarik itu bukan di lifting lug-nya yang ke konkret, takutnya kita ada gompel atau apa, justru itu secara quality akan dipertanyakan gitu ya. Sehingga kami putuskan itu menggunakan spreader. Jadi kita tambah spreader, beban distribusi ke spreader sehingga tidak ada tension di posisi di lifting lug-nya. Ini langsung vertikal saja kan. Kemudian setelah duduk ya, setelah duduk di segmen pertama, kita lakukan namanya stressing. Tapi kebetulan waktu itu bukan kami yang melakukan stressing, tetapi dari pihak lain, gitu ya. Pihak lain di stressing dari tandon ini, kemudian stressing dengan 100% FPU, ya, dari ultimate. Kemudian dianggap stabilan menggunakan gapnya menggunakan grouting. Setelah itu baru nanti stressing semuanya Pak. Di stressing full dari beberapa lubang, nanti akan di stressing sampai kemudian full. Dari semua tandon. Kemudian gapnya antara pier head sama pier head dengan piernya bawahnya itu kan yang sekarang ada ini adalah di grouting. Nah, setelah udah nanti kan kita grouting. Nah, sebelum kita angkat bahwa segmen-segmen ini pastikan tidak ada lagi kayak bintik-bintik kecil gitu ya. Jadi biasanya di ujung-ujungnya ada sisa-sisa pengecoran. Itu harus dipastikan itu udah digerinda semuanya sebelum dibawa ke lokasi atau dibawa ke site yang akan kita lakukan segmen. Itu harus dibersihkan semuanya. Kenapa? Kalau kita ini biasanya nggak mau di stressing, ditarik itu nggak mau, gapnya nggak sesuai dengan desain, akan lebih gitu ya. Itulah menjadi masalah. Itu harusnya kita bersihkan semuanya.
Kemudian kalau sudah dilakukan stressing, dilakukan growthing. Ya, tandon tadi ke yang vertikal kita ini. Kemudian loop yang tandon tadi udah kita stressing duluan gitu. Kemudian kita selesai, kita dilakukan growthing, semuanya kita holding 1 kali 24 jam, kita udah persiapan dari tim kami, persiapan itu. Dan ini growthing requirement-nya untuk yang dowel ini ya, adalah mutu 45 MPa. Kalau growthing itu yang sudah standar ya, ada beberapa requirement sih, dia rata-rata di 45 MPa, biasanya dimintanya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari tampak atas, posisinya di mana sih sebenarnya yang kita mau stressing? Nah, yang pertama ini Pak, yang sisi pojok dulu ya, nanti kita pasang, jadi ada tandon di situ. Nah, kemudian ini sebenarnya kita mau pasang angkur juga. Dari kepentingan kami adalah di sini dari sisi orang yang akan memasang segmen berikutnya, kalau kami menggunakan truss, yaitu nanti akan ada pemasangan angkur di sini. Kemudian setelah segmen 1 itu selesai, kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu adalah step berikutnya adalah memasang truss, Pak. Ya. Jadi truss pertama itu akan kita dudukan di segmen yang pertama tadi kita dudukan. Kemudian wingnya kita pasang, kanan kiri semuanya kita pasang, Pak. Sesuai dengan gambar di presentasi ini, di slide itu ya, kita pasang bentuknya truss itu dulu bekas beam lifter kami, kemudian kami modif, kemudian menjadi alat angkat yang tadinya 2 sisi begini, kemudian kita jadikan 1 tengah ke samping gitu ya, bentuknya seperti itu. Dan ini pun metode baru Pak, juga jarang orang menggunakan ini karena kemarin ada permintaan pemilihan ini karena pertimbangannya adalah kalau menggunakan kren itu akan ada holding di atas, di hanging gitu ya, sehingga nggak aman bagi kendaraan bilang. Tapi semua itu bisa digagalkan, misalnya terkait dengan schedule udah mepet, Bapak Presiden udah minta harus selesai pada tahun sekian, wah dihitung itu nggak cukup gitu, sehingga kita tambahnya unit, kemudian tambah kombinasi menggunakan kren. Mau nggak mau kita harus hanging, terpaksa jalan kita tutup. Untuk yang lajur 3 biasanya kita tutup, ataupun lajur 3 sampai lajur 2, sehingga waktu pembangunan itu sangat crowded dan macet. Mungkin Bapak juga mengalami ya, kalau yang lewat di sana Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ke sana mengalami waktu itu jalannya sangat macet sekali, termasuk saya sendiri mau ke Karawang, balik lagi ke Jakarta itu aduh minta ampun macetnya ya, karena waktu proses itu adalah seperti ini. Kemudian kita juga harus memunculkan salah satunya adalah lifting plan gitu ya. Dari waktu kita segmen-segmen tersebut, kita juga harus lakukan lifting plan. Lifting plannya juga harus kita buatkan, tampilkan sebagai salah satu keharusan bagi kita menggunakan alat angkat. Semua kita munculkan di sini. Kebetulan di sini jaraknya sama, pakai radiusnya 10 meter, bebannya ada 11,5 ton, ini pakai kren 50 ton nih Pak ya, jadi 50 ton dengan panjang boomnya 25,4 meter. Ya, kemudian kalau outrigger ini ada informasi sebagai untuk equipment propertiesnya ya, jadi itu semuanya bisa kita munculkan supaya orang itu akan kegambar, oh ternyata kren 50 tuh panjangnya ini lebarnya segini gitu ya, boom maksimum berapa sih gitu ya. Nah kalau kita Tadano atau pakai Kato, itu agak sedikit berbeda ketika kita menggunakan Tado-tadonya ini lebih panjang daripada Kato untuk boom, sama-sama 50 ton. Kemudian kayak kren itu juga harus diperhitungkan ya, nilai efisiensi krennya ataupun UN-nya, utility available alat gitu ya. Itu berapa persen? Gitu. Jangan kita anggap 75%, misalnya 80%. Nah, itu kita bisa hitung dari hasil inspeksi tahun, hasil inspeksi kita dari drumnya, wire rope-nya, umur, engine, dan riwayat maintenance record biasanya diminta Pak. Jadi ketika kita ada di satu perusahaan, kemudian kita lakukan penggunaan kren gitu, kita minta maintenance record-nya. Jangan-jangan kren ini pernah jatuh atau kena apa, kita nggak tahu kan, dimanipulasi segala macam. Nah, untuk body itu dulu saya sempat dilakukan untuk minta MPI gitu ya. Jadi untuk magnet particle test itu inspection gitu ya, dilakukan, oh benar ini, oh ini nggak rusak, oh ini pernah lakukan bending, ternyata ini ada itu, jadi akan ketahuan. Ini adalah urutan memasang trussnya. Kemudian ini pasang, di bolting, kemudian lakukan tightening pengalaman, kemudian lakukan tightening sampai proses trussnya itu kanan kiri komplit 2 sectionnya. Jadi yang sebelah sini ada 2, yang sebelah sana ada 2. Kenapa ada 2? Karena yang satu itu dua-duanya ini dipakai untuk rel, nanti ada troli di atasnya yaitu dipakai untuk relnya, untuk memasang segmen 2 dan segmen berikutnya, segmen yang ketiga. Nah, setelah itu jadi, kita akan sebagai visualisasi. Gambar seperti ini penting bagi kita ya, ketika kita bekerja untuk menggambarkan bagi setiap orang yang akan melihat tahu, oh
orang yang berkepentingan di sini, gimana sih cara kamu masang ini gitu. Oh, masangnya begini, sehingga akan muncul pertanyaan-pertanyaan, misalnya terkait dengan safety-nya, kemudian kuat atau enggak. Nah, itu akan dijawab di kalkulasi kan gitu. Nanti dari tim engineering biasanya akan menghitung kalkulasinya, akan kita sampaikan bahwa ini aman Pak dengan beban sekian. Kalau di ujung, misalnya di ujung itu bebannya berapa, ya kan maksimum berapa, nah, sampai masuk toleransi gitu ya. Kemudian troli. Nah, setelah trasnya kepasang semua, yang kita pasang berikutnya adalah troli. Jadi ini adalah troli yang harus kita pasang di sini. Ini akan bergerak maju mundur sampai ke ujung Pak, sampai ke ujung Bapak Ibu ya. Jadi sampai ke ujung sini, untuk pasang gitu ya. Sehingga nanti kalau jadi kita akan pasang sampai di sini. Sorry ini warnanya. Nah, jadi akan dipasang di sini, ini batasnya. Nah, biasanya kita kasih ada stopper di ujung sini Pak, yaitu kemarin kita kasih ada yang 50 cm di ujung sini kita maksimum ya untuk troli mundur untuk segmen ketiga. Sehingga kita kalkulasi dari kita hitung waktu itu kami menggunakan software SAP, itu akan dihitung. Oh, gagal enggak gitu. Berapa sih lendutannya maksimum ketika kita ngangkat segmen yang ketiga. Nah, pertanyaan berikutnya nanti kita akan jawab kenapa misalnya masanya harus 2 nggak 1-1 gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah masang segmen ya. Ini akan nanti terakhirnya akan berbentuknya seperti ini Pak. Jadi Pak Ibu ya, jadi nanti kan bentuknya segmen itu akan seperti kalau sosro bahu dia udah jadi, dia akan orientasinya memanjang, dipasang scaffolding, ada foam box dan segala macam, dicor di tempat, setelah jadi, setelah kering, udah cukup umur 28 hari atau 21 hari dia akan diputar gitu ya, sehingga melintang. Itu pertama kali sosro bahu kan Wiyoto Wiono ya kalau nggak salah, sehingga saya itu adalah Wiyoto Wiono nanti yang pertama menggunakan sosro bahu. Nah, ini adalah sebagai gambaran beam lifter yang kami gunakan, itu trasnya itu kapasitinya adalah maksimum lifting speed ya, itu 1 meter per menit gitu ya. Jadi pelan, karena 1 meter sebenarnya ini gambarnya masih menggunakan winch, tapi aktualnya kami menggunakan strain jack Pak. Jadi strain jack itu lebih semut daripada winch ya. Winch itu agak kasar dan kalau dia naik duk gitu ya. Tapi kalau strain jack itu kan bentuknya pegang atas, nanti dia akan narik, pegang gitu. Jadi di grip, ada gripnya yang bermain gitu ya. Buka, tutup, nanti buka, serap gitu ya, ditahan. Nah, itu menggunakan strain jack. Karena ini gambarnya masih menggunakan winch. Karena ini yang pertama kami menggunakan winch. Tapi aktualnya setelah itu kami menggunakan strain jack. Karena itu setelah melalui kajian-kajian, kami lebih nyaman menggunakan strain jack gitu ya. Waktu itu strain jack 50 ton. Kemudian maksimum lifting speed tanpa load ya 2 menit. Jadi kita setelah ada loadnya sekian. Kemudian jarak antara yang di depan support kemudian sama front lifting point ya itu 4,5 meter. Jadi posisi yang di bawah sih Pak. Jadi kita jaraknya kita kasih jarak 4,5 meter. Tujuannya dia langsung nggak perlu geser kanan kiri, tetapi kita perlunya adalah langsung naik posisi pas tinggal maju sedikit gitu ya untuk prosesi temporary stressing. Dan ini sebagai gambaran trasnya, posisi sebagai gambaran dari bawah kemudian naik pada segmen yang kedua gitu ya. Segmen kedua kita naikkan, ada winch di atas, kita naikkan langsung nempel tep gitu ya, sehingga nanti bisa kita pasang, kemudian kita pasang temporary. Tapi hanya kita urut pada slide berikut ini. Nah, ketika kita sudah pasang, jalannya si troli itu kemana sih? Jalan trolinya itu kan cuma maju mundur aja. Kalau kita dari sisi sini berarti kan kanan kiri aja. Kasih si jalan Jakarta, kasih si jalan ke arah Cikampek gitu ya. Ini kanan kiri untuk segmen kedua sama segmen yang ketiga. Itu kan kita pasang di situ. Dan jaraknya berapa? Di sini adalah 22.000 mili gitu ya. Itu memang waktu 22 meter itu maksimum, karena kami yang bisa kami mengakomodir panjangnya spearhead, dan kami juga harus ada spare, nggak mungkin 22 meter itu kita bisa lebih pendek, spearheadnya 18 kita 18, sehingga itu limit ya. Jadi kalau kita desain itu harus ada spare jarak yang terbelakang, jadi maksimum kalau di ujung sekian persen ya, kita menjadi pertimbangan sendiri. Oh nggak boleh dong kita bisa terlalu mepet nih, kalau terlalu di ujung
takut fail, tahu jatuh kan, habis kita semua dibuatnya kan gitu. Makanya itu menjadi pertimbangan. Kemudian dimensinya 2,5 meter tingginya, itu ada trusnya, ya kan. Kemudian jarak antara bottom truss kemudian sampai topnya itu pertimbangkan, kita harus pertimbangkan gitu ya. Itu harus itu kemarin kita ukur ada 1,6 meter, itu harus dipertimbangkan. Kenapa? Takutnya itu belum sampai atau top levelnya sama di sisi pierhead yang segmen 1 dan segmen 2 belum sama. Ternyata udah mentok, nggak bisa. Nah, itu jadi masalah juga. Kita harus pertimbangkan berapa sih adjustment-nya bisa naik ke atas, sehingga nah itulah kita kalau kita lihat di sini posisi ininya apa namanya booknya atau bloknya di sini dia akan over sedikit karena dia ada square di tengah. Memang kita lebihkan karena itu memang kita buat menjadi 2. Kalau kita buatkan 1 kotak begitu saja itu nggak bisa masuk kan, nggak bisa jalan sini, nggak bisa, sehingga itu menjadi permasalahan ya. Kalau kita bentuk begini tengahnya kosong gitu ya, sehingga nanti bisa maju mundur. Nah itulah yang menjadi pertimbangan gitu ya. Kemudian nah ini adalah luas penampang beton penerima beban. Ini sebagai informasi saja, waktu kita presentasikan juga diminta. Jadi luasnya berapa sih sebenarnya gitu ya, P panjang lebar kali luas penampangnya. Kemudian kita akan tahu mutu betonnya berapa gitu, karena ini untuk mengetahui ada reaksi gaya tekan ya dari semua luasan. Jadi segmen 1 itu harus tahu sih berapa yang kita masukkan di situ bebannya, sehingga oh berarti kita untuk stressing perlu sekian. Jadi kita munculkanlah tadi yang 70% ya, FCU itu adalah salah satu pertimbangannya adalah ini, sehingga karena di atasnya itu ada truss yang akan mengangkat pada segmen kedua gitu ya, sehingga itu perlu dilakukan untuk stressing pada segmen 1. Dan itu juga biasanya memang mau nggak mau tetap harus di stressing kan, karena dia akan menanggung beban kanan kiri nantinya di segmen 2 bahkan sampai yang segmen yang ketiga gitu ya. Nah ini adalah hitungan angkor untuk trussnya ya. Saya nggak akan secara detail, karena kita kalau software yang running kita menggunakan, mungkin bapak-bapak teman-teman kalau ada teman-teman mahasiswa yang sering menggunakan pas kalkulasi bisa menggunakan SAP ya. Kalau sekarang kan banyak yang menggunakan SAP. Jadi ini memang menggunakan software juga SAP. 1 jam ya. Oke, jadi ini adalah step pertama, kita mengangkat segmen kedua. Ya, jadi mengangkat segmen kedua, kita angkat menggunakan truss, dan itu harus dua-duanya diangkat bareng, Pak. Kenapa kita harus angkat bareng? Karena sebagai balas, sebagai counterweight. Ya, segmen 1, segmen 2 yang sisi kanan dan sisi kiri, atau segmen 2 sisi kanan dan sisi kiri harus berbarengan. Tidak harus bareng 100%, tetapi bisa sebagai counterweight. Kenapa? Kita mengantisipasi ya, antisipasi. Jadi beban kalau waktu dikalkulasi pun kita udah kombinasi bahwa itu harus kanan kiri berbarengan. Artinya ada counterweight. Kalau mau naik di sini dari counterweight, naik ke sini ada counterweight. Sehingga itu sebagai balasan itu paling aman. Kalau sebelah itu jadi masalah nanti di sisi angkurnya. Nah, beban yang sebelah, walaupun toh kita sudah simulasi kalau terpaksa harus mengangkat 1. Tapi yang jadi masalah ketika nanti mau stressing, Pak. Jadi waktu stressing segmen 1 2-nya itu nggak bisa, harus nunggu juga kan. Maka kalau terlalu lama kita punya risiko kan. Jadi yang akan menahan beban itu adalah temporary stressing, pakai kita pakai bar ya, pakai rebar gitu ya, pakai besi. Waktu itu kita pakai besi, yang kita udah buat senai, kita 3D-tin, jadi kita stressing temporary menggunakan rebar atau round bar ataupun menggunakan besi ya. Kita menggunakan besi sih. Maaf memotong Pak Sigit. Ya. Untuk waktunya kira-kira lagi 10 menit Pak. Oke, siap. Oke, siap. Oke, jadi ini adalah segmen kedua. Kemudian kita di sini ada posisi pengaplikasian epoksi. Jadi belum sampai ke atas, epoksi sudah kita tempel oleskan di sisi surface-nya. Kemudian nanti setelah ke atas tinggal maju, ya, tinggal maju. Kemudian kita tempel, kemudian kita lakukan proses selanjutnya adalah stressing. Ya, di sini setelah duduk dua-duanya kanan kiri dilakukan temporary stressing, Pak. Kalau dari kami adalah temporary stressing menggunakan besi atau rebar, menggunakan round bar, ya. Kemudian di sini ada temporary stressing dan kapasitas ada 40 ton yang kita tarik, artinya 40 ton itu adalah beban yang kita tarik kan.
Kemudian di atas juga sama ya, itu lebih besar karena kalau dari hasil hitungan bebannya yang menanggung itu adalah sisi atas yang paling besar, kalau samping kan lebih kecil gitu. Sehingga waktu itu kita hitung, kemudian kita munculkan di sini adalah kapasitas 80 ton. Ya, sehingga stressing barnya itu betul-betul harus kita perhatikan jenis materialnya juga, jangan sampai kita beli yang salah material. Dan ini penampangnya pada sisi-sisi ini. Ya, kalau dari sisi kami tidak melakukan stressing ini adalah lubang-lubang ductingnya, ya. Jadi ini akan dilakukan stressing ini bentuknya male female dari setiap segmen, dan mereka akan stressing pada posisi lebih awal, ya. Kemudian dengan berapa persen, 100% gel force, ya, ataupun kemudian harus 175% dari ultimate. Ini juga sama yang akan di stressing yang pertama, karena ini dipakai untuk yang segmen-segmen sih Pak. Jadi segmen kedua, satu ataupun segmen yang ketiga itu nanti pada ini yang akan di stressing dulu, kemudian di growing, ya, kemudian nanti akan dilakukan stressing berikutnya yang lubang-lubang yang lain. Sama 75% FPU sama stressing segmen tetap ditahan oleh beam lifter Pak. Jadi memang akan kita hangi selama proses stressing selesai. Kemudian sampai proses growing. Nah, nanti setelah itu kan tutup ya, di patching, ditutup ya, di patching. Kemudian dilanjutkan dengan berikutnya adalah segmen yang ketiga. Segmen ketiga sama persis dengan yang segmen kedua Pak, cuman bedanya kami waktu itu menambahkan satu tower leg, yaitu support di sisi ujung, tapi sebenarnya tidak kami pasang semuanya, Anda mengantisipasi hal-hal yang tidak kami inginkan, kita menambahkan lagi safety factor gitu. Walaupun secara kalkulasi aman, tapi kami tambahkan, ketika itu bisa kami tambahkan, akan kami tambahkan tanda tambahan yang posisi di sini gitu. Nah, ini pada segmen yang ketiga sama posisinya, kita lakukan epoksi di sini. Ya, setelah epoksi itu selesai, kemudian dilakukan pemasangan sehingga muncullah segmen ketiga seperti ini, akan terjoin. Dengan stressing dan lebih kecil sama dengan 40 ton, di atasnya juga 40 ton, karena memang beban kita tadi kan lebih kecil untuk yang segmen ketiga. Nah, kemudian itu akan dilakukan untuk stressing, pemasangan seteran itu B1, B2 yang kemudian akan stressing atau 75% dari FPU. Kemudian dilanjut terus sampai itu komplit pada segmen yang ketiga. Nah, nanti dia tidak semuanya seteran itu akan di stressing 100% Pak. Nanti akan ada 100% itu setelah steel box-nya duduk. Setelah steel box-nya itu duduk, di atasnya ada slab, baru mereka akan lakukan stressing full 100%. Karena mengantisipasi kalau ada lendutan dan lain-lain. Sehingga itu menjadi pertimbangan. Ini hanya schedule yang akan dimunculkan ketika kita melakukan segmen erection segmen-segmen dari 1, kedua, ketiga sampai dari truss. Pasti Pak setiap proyek ada diminta schedule-nya untuk mengukur sejauh berapa lama harus kita menyelesaikan di segmen. Dan ini adalah bagian yang terakhir. Kebetulan ini adalah dari Akset dan ICOM yang membuat traffic-nya. Kami hanya mengimplementasikan, yang ini menjadi pertimbangan tersendiri ya bagi semuanya, adalah mungkin boleh materi juga di-share. Ini menjadi mungkin sedikit referensi saja untuk ketika Bapak dapat pekerjaan di jalan tol ataupun di jalan-jalan gitu, menjadi pertimbangan untuk traffic. Biasanya sudah ada diskusi, ini saya mungkin nggak jelaskan secara detail. Jadi jarak minimum kalau di jalan tol berapa gitu ya, 50 meter dari titik awal, kemudian ada lampu, kemudian ada bendera, ada rambu-rambu apa yang harus dipasang. Tentunya ini menjadi salah satu requirement untuk pekerjaan di jalan tol ataupun di jalan raya. Kemudian ini juga sama harus sebaliknya ya. Jadi harus apa-apa saja rambunya, pasang lampu kalau malam gitu. Sekarang pun kalau Bapak yang ke arah Bandung ya, kemana saya juga baru sekitar 3 minggu yang lalu saya ada pergi ke Bandung ya, kemudian ke Jawa kan ada tuh sekarang lagi perbaikan gitu ya. Jadi dipasangnya lampu di pinggir jalan. Di sisi median kan itu ada muncul semuanya. Juga sama rambu-rambu apa saja yang mau kita pasang semuanya. Kemudian juga bisa kita lihat di sini salah satu requirement-nya, minimum requirement-nya semuanya. Nah, ini adalah crawler crane, kemudian ada lokasi pier, apa saja yang ada di situ. Kita kemudian ada traffic control yang keluar masuk kendaraan di jalan tol ya. Jadi inti Bapak-bapak juga bisa mengimplementasikan ini. Nah, kemudian ini adalah panjang. Panjang ini udah dihitung Pak, jadi sudah ada standarnya, kemudian atas persetujuan dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Nah, ini ada konsultannya, ada ICOM, karena kebetulan konsultan dari luar adalah dari ICOM gitu ya. Sehingga nanti ini jadi diketahui oleh mereka, dan yang desain adalah sisi Akset, dan kami mengimplementasikan skema-skema ini.
Kemudian traffic kami keren untuk keluar, masuk. Ketika kita mau keluar, apa yang harus kita lakukan? Keren keluar buat simulasi seperti ini. Jadi nanti setiap Bapak bekerja, dimunculkanlah Bapak Ibu bekerja di satu tempat, Bapak juga harus memunculkan simulasi-simulasi seperti ini, sehingga siapapun orang itu akan tergambarkan untuk posisi-posisi ini gitu ya. Jadi ini posisi beam lifter mulai dari beam lifter segmen 1 sampai segmen ketiga, trafficnya akan digunakan yang sama. Dan itu dari saya presentasinya. Mungkin sebelum kita nih 5 menit lagi ya Mas Indra ya, coba saya akan share video ya, mungkin bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya akan buka. Kelihatan nggak ya? Mungkin bisa di share screen ulang lagi Pak. Oke. Ini masih di PPT-nya. Oke. Nah, ini adalah videonya ya, yang Bapak Ibu bisa lihat. Ya, maaf Mas Indra, mungkin waktunya agak lebih sedikit. Ya, tidak apa Pak. Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah segmen pertama ya, dengan simulasi. Jadi di segmen pertama itu kita pakai kren, kemudian kita dudukkan, ya, kemudian juga kita akan lanjut sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya kalau untuk segmental itu semuanya hampir sama sih Bapak Ibu ya, baik PCU segmental itu juga sama, atau box girder gitu ya, hampir sama prosesnya. Untuk proses stressingnya ada temporary stressing dulu, kemudian kita segmen per segmen itu harus kita stressing berapa persennya, biasanya seperti itu. Ini keren sesuai dengan simulasi di traffic tadi ya, kita bergeser dari peer head ke satu ke peer head berikutnya. Jadi keren itu hanya memasang segmen satu, dia akan pindah-pindah terus, nanti yang berikutnya menggunakan kali 50 ton untuk memasang segmen satu truss, segmen 2, dan sampai itu selesai, sehingga itu tidak terpaku di situ, harus nunggu gitu ya. Kemudian kita lanjut di peer head dan segmen yang menggunakan beam lifter. Nah, inilah simulasinya ketika menggunakan beam lifter. Jadi anggapan ini sudah datang nih dua-duanya kanan kiri gitu ya. Mutar, kemudian kita lakukan connect, spreader, ini kita pasang. Ini kalau di video gampang Pak ya, Bapak Ibu ya. Jadi lebih simple gitu ya. Bisa, gitu. Tapi pada aktualnya di lapangan memang banyak hal yang tentunya menjadi pertimbangan. Kadang-kadang ada yang belum tergerinda, gitu. Apalagi kalau malam gitu, epoksinya udah keburu kering, ada masalah gitu, terlalu cepat kering misalnya. Itu juga jadi masalah nanti ketika kita proses
temporary stressing, dia gapnya tuh masih lebar. Sehingga itu kemarin sempat jadi isu, kita ada sempat di stop berapa lama untuk sekitar 5 hari atau 1 minggu ya, untuk ngambil keputusan bahwa oh ini harus perlu apa sih gitu ya, oh harus begini harus begitu, sehingga itu menjadi penting gitu. Tuh harus perhatikan nanti teman-teman Bapak Ibu semuanya ketika jadi pengawas, perhatikan tuh di surface-nya ada yang nongol atau enggak, epoksinya gitu ya, berapa sih tebelnya, berapa lama epoksinya gitu, jenis epoksinya apa, mau pakai sika atau mau pakai apa satunya gitu ada. Jadi mereka biasanya ada lifetime-nya berapa lama sih untuk dia cepat kering atau enggak, jadi itu perlu diperhatikan juga. Oke, mungkin sih Mas Indra dari saya. Terima kasih. Mungkin kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Jika ada nanti bisa kita lanjut ke diskusi.